dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Komunikasi 2015. Rata memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Selamat menyaksikan. Negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. 2 samudranya yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.508 pulau. Dan juga oleh karena itu terdapat banyak keanekaragaman kebudayaan. Karena di Indonesia memiliki 1.128 suku tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Unsur negara itu ada 4. Yang pertama wilayah. Wilayah Indonesia meliputi 5 pulau ya. Yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Papua. Yang kedua rakyat atau penduduk. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat itu harus mengatur suatu negara agar rakyatnya bisa terlindungi. Nah, yang keempat itu pengakuan dari negara lain. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yaitu presidensial. Juga bentuk pemerintahan yaitu berbentuk republik. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Konstitusi adalah ketentuan dasar atau hukum dasar sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Macam-macam konstitusi menurut C.F. Strong. Konstitusi itu ada 2, yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis berupa aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Contohnya, kalau tertulis itu Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Contohnya, kalau tidak tertulis itu seperti pidato negara dan pawai. Konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat 16 bab, 37 pasal, 2 ayat aturan tambahan, dan juga 4 pasal peraturan peralihan. Lantas, apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Jika kita analogikan terhadap sebuah bangunan, maka bangunan itu adalah negaranya, di mana fondasi dari bangunan itu adalah konstitusi. Di mana apabila tidak ada konstitusi, maka bangunan itu tidak akan pernah tegak. Seperti itulah pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Dalam negara, dalam kehidupan bernegara sangat dibutuhkan aturan, yang mana aturan tersebut sangat diperlukan bagi penguasa maupun rakyat, yang mana aturan tersebut akan membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selaras dengan tujuan negara pada saat awalnya berdiri. Sejak awal, Konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi kebutuhan dasar, dan memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar, dan juga memberikan tiap-tiap warga negara kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Namun, konstitusi yang sejatinya adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional malah digunakan orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing. Para petinggi negara terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan pertarungan politik dan perebutan kekuasaan yang tiada ujungnya. Yang pasti, implementasi yang dilakukan oleh seluruh pemimpin badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif masih belum optimal. Kenyataannya adalah hukum runcing ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Secara umum, konstitusi di Indonesia telah menjamin hak asasi warga negaranya. Namun pelaksanaannya bergantung pada ketaatan penyelenggara negara dan warga negaranya. Jadi, sebagus apapun sebuah konstitusi, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya tidak akan baik. Nah, sudah sangat jelas sekali ya bahwa dari kita dengar tadi, ternyata negara itu punya syarat-syaratnya baru dia bisa dibilang negara. Seperti tadi kita lihat ada 4 unsur, misalnya wilayah, terus ada penduduk, terus ada pemerintah yang berdaulat, dan
juga ternyata harus ada pengakuan dari negara lain. Ya, selain itu juga kita harus mempunyai aturan, yang mana aturan itu nanti akan menyelaraskan antara si penguasa dan rakyat itu sendiri. Iya, tapi kenapa ya? Meskipun aturan itu sudah ada dan sudah terperinci, masih saja implementasinya itu belum berjalan dengan baik. Ya, mungkin ada sebagian orang yang belum mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi bagi kita, generasi muda ini, penerus bangsa, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada, serta menyelaraskan dan mengayomi rakyat-rakyat yang ada, sehingga antara rakyat dan penguasa itu balance.